Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Halimah Putri dengan NIM 2310163200019. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Linguistik Umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Cahaya MPD. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasannya. Fonologi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa mempertimbangkan maknanya. Contohnya, memerah dan memerah. Kemudian fonemik. Fonemik adalah bunyi bahasa yang dapat berfungsi membedakan makna kata. Contohnya pada kata laju dan baju. Perbedaan bunyi tersebut berbeda pada L dan B. Pembedanya hanya pada bunyi pertama saja. Selanjutnya, morfologi. Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari proses pembentukan kata. Satuan terbesarnya adalah kata. Morfologi terbagi menjadi dua, yaitu morfem bebas yang artinya berdiri sendiri dan morfem terikat yang artinya tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, melompat. Me sebagai morfem terikat dan lompat sebagai morfem bebas. Kemudian berdasarkan keutuhannya yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. Contohnya, kebersihan. Ke dan an sebagai morfem terbagi, kemudian bersih sebagai morfem utuh. Kemudian berdasarkan maknanya yaitu morfem leksikal yang artinya sudah bermakna dan dapat digunakan, dan morfem tak bermakna leksikal yang artinya bermakna jika digabungkan dengan morfem lain. Contohnya, berbagi. Ber sebagai morfem tak bermakna, bagi sebagai morfem leksikal. Kemudian proses morfologi. Yang pertama, afiksasi atau penimbuhan. Ini terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, prefiks awalan ber. Contohnya, berbagi. Yang kedua, infiksi sisipan em. Contohnya, jemari. Yang ketiga, sufiks akhiran an. Contohnya, satuan. Yang keempat, konfiks. Contoh yaitu tidak dapat dipisahkan ke dan an. Contohnya, kelilipan. Kemudian yang kelima, klofiks, yaitu prosesnya bertahap per dan an. Contohnya, pertemuan. Yang kedua, reduplikasi, yaitu perulangan. Ini juga terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, pengulangan penuh. Contoh, orang-orang. Kemudian yang kedua, ulang semu. Contohnya, kupu-kupu. Yang ketiga, kata ulang berubah bunyi. Contohnya, sayur mayur. Yang keempat, kata ulang sebagian. Contohnya, peperangan. Dan yang kelima, kata ulang berimbuhan. Contohnya, bermain-main. Dan yang ketiga, komposisi atau pemajamukan. Contohnya, kaca plus mata. Bisa digabungkan kata itu menjadi kacamata. Selanjutnya, sintaksis. Sintaksis adalah bidang dari linguistik yang mempelajari tentang seluk-beluk aturan dalam tata bahasa. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam sintaksis, yaitu yang pertama, fungsi. Fungsi ini mencakup subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Yang kedua, kategori. Kategori ini mencakup nomina, verba, adjektif, adverbia, humeralia, preposisi, konjungsi, dan partikel. Yang ketiga, peran. Peran ini tergantung unsur pengisi subjek, predikat,
objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, Ayu mendorong Nia. Ayu sebagai subjek, mendorong sebagai predikat, Nia sebagai objek. Perannya, Ayu sebagai pelaku, mendorong perannya sebagai tindakan, Nia perannya sebagai korban. Satuan sintaksis yang paling kecil adalah prasa, klausa, dan kalimat. Prasa adalah gabungan kata yang mengisi satu fungsi bersifat non-predikatif. Contohnya, gadis cantik, pria tampan, dan rumah sakit. Prasa terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Prasa eksosentrik. Prasa eksosentrik ini yaitu prasa yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, prasa endosentrik. Prasa endosentrik ini yaitu prasa yang jika masih bisa berdiri sendiri. Yang ketiga, prasa apositif. Prasa apositif yaitu prasa yang bisa saling menggantikan, yang dimana biasanya diganti dengan tanda koma. Yang keempat, prasa koordinatif. Prasa koordinatif ini yaitu prasa yang ditandai dengan kata atau pilihan dan maupun. Kemudian klausa. Klausa adalah susunan kata yang bersifat predikatif dengan adanya subjek dan predikat. Contohnya, Nia menangis. Klausa bisa berdiri sendiri, yaitu bisa disebut dengan klausa inti, dan klausa bisa tergantung dengan kalimat lalu, yaitu biasanya disebut dengan klausa bawahan. Kemudian kalimat. Kalimat ini ada dua, yaitu kalimat major dan kalimat minor. Kalimat mayor yaitu contohnya ayah menangis. Kemudian kalimat minor biasanya ada pada dialog. Contohnya, tokoh pertama bertanya, "Sudah belajar?" Kemudian tokoh kedua menjawab, "Sudah." Selanjutnya, wacana. Wacana pengertiannya itu dibagi menjadi dua aspek, dilihat berdasarkan aspek struktural dan aspek fungsional. Aspek struktural yaitu berdasarkan struktur wacana harus lebih dari satu kalimat, sedangkan fungsional yaitu berdasarkan fungsi wacana bisa dengan satu kalimat. Jenis-jenis wacana yang pertama berdasarkan media ada dua, yaitu yang pertama media tulisan dan yang kedua media lisan. Yang kedua berdasarkan peserta, yaitu monolog untuk satu orang, dialog untuk dua orang, dan polilog untuk lebih dari dua orang. Tujuan deskripsinya yaitu untuk menggambarkan narasi. Tujuannya untuk menceritakan eksposisi, untuk menyampaikan dan argumentasi untuk memberikan pendapat, dan persuasif tujuannya untuk mengajar. Di dalam wacana terdapat kohesi dan koherensi. Kohesi adalah penanda sifatnya, tampak dan terlihat, yaitu konjungsi atau kata penghubung referensi, yaitu sebagai kata ganti. Ada referensi exofora dan berasal dari luar, dan endofora yang berasal dari dalam. Dalam referensi endofora terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama anafora. Contohnya, Pak Udin kebunnya terbakar. Katanya menunjuk pada Pak Udin. Sedangkan metafora kebalikannya. Metafora ini contohnya pada katanya yang khas, ia mulai berbicara. Katanya mengacu pada ia, sedangkan koherensi mengacu pada makna. Selanjutnya adalah semantik. Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna bahasa. Jenis makna terbagi menjadi 13. Yang pertama, makna leksikal, yaitu makna yang dimiliki tanpa konteks apapun. Contohnya, rumah. Yang kedua, makna gramatikal,
yaitu maknanya baru ada kalau sudah terjadi. Contohnya, roti ditambah jadi roti-roti. Yang ketiga, makna kontekstual, yaitu makna sebuah leks atau kata yang berada di dalam suatu konteks. Contohnya, sebagai tukang parkir, dia harus menjaga kendaraan itu. Yang keempat, makna referensial, yaitu makna yang memiliki referen atau awan. Contoh, botol, plastik, lampu. Yang kelima, makna non-referensial, yaitu makna yang tidak memiliki referen. Contohnya, dan, atau, karena. Yang keenam, denotatif, yaitu makna asli. Contohnya, kurus, gemuk. Yang ketujuh, konotatif, yaitu makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif yang berhubungan dengan kata. Contohnya, dia menjadi buah iblis karena kecantikannya. Buah bibir di situ bermakna pembicaraan orang lain. Yang kedelapan, konseptual, yaitu makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks. Contohnya, sapi, binatang yang berkaki 4. 9. Asosiatif, yaitu makna yang memiliki hubungan dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Contohnya, Jasmine berteman dengan Mawar. Yang ke-10, makna kata, makna yang menjadi jelas kalau kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya. 11. Makna istilah, yaitu makna yang pasti. Contoh, televisi. 12. Makna idiom, yaitu makna tidak dapat diramaikan. Contohnya, tinggi hati dimaknai sombong dan angkuh. Yang ke-13, makna peribahasa. Contohnya, ada angin, ada pohonnya. Dengan makna segala sesuatu itu pasti ada asal mulanya. Kemudian, relaksi makna terbagi menjadi 7. Yang pertama, sinonim atau kemiripan kata. Contohnya, bertemu, berjumpa. Yang kedua, antonim atau kelawan kata. Contohnya, asli, palsu. Yang ketiga, polisimi, yaitu makna lebih dari satu. Contohnya, kepala. Yang keempat, himonimi, yaitu bentuknya, contohnya bulan sebagai kalender dan bulan sebagai satelit bumi. Yang kelima, hiponimi, yaitu maknanya mencakup dalam makna ujaran yang lain. Contoh, anggrek sebagai bunga. Bunga belum tentu anggrek. Yang keenam, ambiguity, kegandaan makna akibat tafsiran gramatikal yang berbeda. Contohnya, beruang bisa berarti mempunyai uang, beruang, dan bisa bermakna nama binatang beruang. Yang ketujuh, rekludensi atau berlebih-lebihan. Contohnya, mie itu dimakan oleh Ayu. Tidak akan berbeda maknanya dengan mie itu dimakan oleh Ayu. Kemudian perubahan makna terbagi menjadi 6. Yang pertama, makna meluas. Contohnya, kepala yang dimaknai bagian tubuh atau kepala yang dimaknai pemimpin. Yang kedua, makna menyempit. Contohnya, sarjana yang memiliki makna luas, cendekiawan, tapi kini mempunyai makna sebagai lulusan perguruan tinggi. Yang ketiga, perubahan total. Contohnya, garing, maknanya menggambarkan tekstur makanan yang digoreng menjadi keras atau kering. Sekarang kata garing dimaknai sebagai lelucon yang tidak lucu. Yang keempat, penghalusan makna. Contohnya, korupsi dihaluskan menjadi kata menyalahgunakan jabatan. Yang kelima, pengasaran makna. Contohnya, anjing bermakna binatang berkaki 4.
sekarang menjadi makna kasar saat digunakan untuk mengumpat. Yang keenam, panca indera. Contohnya, kulitnya putih sekali. Yang terakhir, pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya. Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan suatu kejadian, sedangkan hubungannya dengan suatu kejadian. Sedangkan tindak tutur merupakan tuturan yang di dalamnya terdapat tindakan. Dengan mengucapkan sesuatu berarti penutur juga melakukan sesuatu. Contohnya yaitu, kalau ayah menegur, sebaiknya diperhatikan. Kemudian di dalam ruang lingkup pragmatik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, deiksis. Deiksis adalah hubungan antara kata yang digunakan dalam tindak tutur dengan referen kata yang tidak tetap atau dapat berubah dan berpindah. Yang kedua, praanggapan. Praanggapan adalah sesuatu yang diasumsikan penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Praanggapan terbagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, praanggapan eksistensial yang lebih luas diasumsikan ke dalam frasa nomina tertentu. Yang kedua, praanggapan faktual, yaitu dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta atau berita yang diyakini kebenarannya. Yang ketiga, praanggapan non-faktual, yaitu suatu presuposisi yang diasumsikan tidak benar. Yang keempat, leksikal, yaitu makna dasar sebuah kata yang sama dengan kamus. Yang kelima, praanggapan struktural, yaitu bagian yang sudah diasumsikan kebenarannya. Yang keenam, praanggapan kontrafaktual, yaitu menghasilkan pemahaman dari pernyataan atau kontradiktif. Kemudian implikator. Implikator adalah implikasi dari tuturan yang tertutur berupa simpulan logis dari suatu tuturan. Ada 2 jenis implikator dalam pragmatik. Yang pertama, implikator percakapan. Bisa dipahami jika berada dalam wacana percakapan, yaitu yang pertama, implikator percakapan umum dan implikator percakapan khusus. Yang kedua, implikator konvensional, yaitu tidak harus berada dalam percakapan dan dapat dipahami dari makna satuan gramatikal. Berakhirnya penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Harapnya teman-teman semua dapat memahami penjelasan saya tadi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.